nyanyi kan? Katanya udah stop ya. Iya, udah. Nyanyi. Betapa bahagianya punya banyak anak. Betapa senangnya. Ayo kumpulin mic. Bintang tamu yang satu ini adalah artis cantik yang masih terlihat seperti ABG. Meskipun sudah punya anak dua ya. Kita panggil langsung, ini dia Tessa Kaunang. Tessa Kaunang, coba kita lihat artikelnya. Tessa Kaunang bingung, anak pernah minta adik lagi. Oh iya benar. Emang begitu pasti kalau punya anak ya. Iya pengen punya adik lagi gitu. Benar. Terus jawaban Tessa gimana ke anak? Anak gue yang kedua itu yang Taska yang cowok itu pernah bilang, Mami kapan punya anak lagi, punya adik lagi? Mami nggak usah nikah, yang penting punya adik, katanya gitu. Gimoks tuh ceritanya. Nah, mungkin dipikir pakai ilmu sihir, saya. Iya kan, dia pikir. Simsalabim, abrakadabra, ada aja anak ya. Pakai jadi jawabannya gimana, maminya? Oh iya, tunggu aja nanti. Gitu, tunggu aja nanti. Tunggu punya pasangan dulu, gue bilang. Oke. Nah, tapi kalau anak-anak suka nanyain nggak sih tentang soal papa baru? Enggak pernah. Ya itu dia ya, mereka nggak pernah ada tuntutan. Soalnya mereka merasa yang penting ada apa ya namanya kenyamanan di dalam rumah gitu. Bukan berarti harus ada bapak baru terus baru nyaman gitu, enggak. Ya. Emaknya juga udah bikin nyaman gitu. Kita kan langsung tanya yuk sama anak Tessa Kaunang. Kita panggil ini dia Lasya Kaunang. Tapi mama biasa cerita apa ke kamu? Tentang apa? 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 Tentang biasanya kayak artis terkenal tuh gitu. Oh tentang... iya, dia pokoknya ini loh, kalau misalnya ngikutin ke apa ya, zamannya dia lah. Misalkan dia tuh sukanya tiktokan, jadi gua ngikut. Terus apalagi ya, nih zamannya sekarang lagi dicet-cet rambut, dia ngikut. Pokoknya gua ngikut dia, karena kalau dia ngikut gua, Bo. Oke, ada artikel lagi mau kita bahas, coba kita lihat artikelnya. Jarang tersorot Tessa Kaunang dan putrinya Lasya kompak bak anak ABG. Wow. Lasya emang umur berapa sih Lasya? 13. 13, wow. 13. Ya udah begini. Oh ini dia. Tinggi iya. Ya itu mah udah foto lama tuh, udah foto lama. Iya Lasya udah gede banget ini. Sekarang udah lebih tinggi, iya tuh. Ini foto baru masih. Tapi kalau biasanya kalau Lasya ini termasuk yang tertutup nggak sih? Nih. Lumayan tertutup. Apa ya? Ya mungkin karena masih kecil lah, bisa dibilang masih kecil menjelang ABG. Jadi belum bisa plong cerita sama emaknya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sampai akhirnya ada satu hal yang akhirnya dia mau ngomong. Ada temen cowok yang deket gitu kan. Ya deket kan temen cowok, nggak apa-apa, bukan pacar kan. Oke, aku ada artikel lagi mau kita bahas. Coba kita lihat apa artikelnya. Ini dia. Cantik-cantik Tessa Kaunang kalau makan pete seperti makan kacang. Lu demen banget ya sama pete. Emang pete enak nggak? Enak. Loh ya udah. Iya enak Gua sih. dari pakai nasi gitu teh Nggak kayak kacang juga dong. Apa itu pete? Kalau yang namanya pete dari kecil tuh dibilang sama nyokap enak, kayak kacang gitu. Dan ternyata sampai detik ini ya saya ya alhamdulillah nyandu gitu loh. Digadoin gitu teh. Ya nggak juga terlalu digadoin setiap hari, cuman maksudnya enak gitu loh. Gimana sih enak? Gimana sih? Iya. Jadi kalau apalagi kalau makan sesundaan kalau nggak pakai pete kayak kurkur bukan ya. lagi kayak pecel lele, pecel ayam semua bukan Pakai pete lagi. endul. Aku ada artikel. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Punya hobi balet Tessa Kaunang menurunkan bakatnya ke sang anak. Masa menurun? Emang mami dulu itu? Bahasanya keren. Balet. Dulu balet, Kapan? balet. Dulu Kecil? dari kecil sampai sekitar kuliah. Zaman kita main sinetron apa mam judulnya mam? Lupa mam? Iya sama si itu, si Elis Norin. Alice Norin. Ih, kamu zaman dulu udah main sinetron banyak tahu. Tadi dulu. Ini mah emang orang-orang zaman
zaman dulu gua ini. Iya, bener. Ye, sama Wendy, Denny sebelum mereka berubah. Emang Aku mama sama mami. judulnya apa sih? Duh, Dia apa yang sih? malaikat-malaikat gitu sama Iya. dia juga pertama presenter. Ini sinetron lu belum Sinetron. happening lu. Iya. Belum terkenal kayak sekarang. Bener. Lu Iya, juga. nih ya, Iya, banyak. ya. Aduh, banyak kan banget kita dulu. acara Kamu tahu lawatan nih. sama komeng apa? Dek, mama kamu dari dulu make upnya tebal banget. Dia. Tasya, tapi apa yang buat kamu suka balet? Kalau anakku Talia suka balet karena nonton film. Iya. Dulu dimasukin aja sama mama, terus akhirnya lama-lama suka, enjoy aja. Dasar mama ya, maunya punya anak kegiatan Kan ya. biasa kalau cewek biasanya kan ini masuknya balet. Kalau cowok biasanya kayak bela diri kah apa gitu. Ya. Pernah dimasukin musik juga, tapi musik akhirnya kayak otodidak aja gitu. Kebetulan kan keluarga juga keluarga Musik, pemusik. papa ya, dari gitu. papa ya. Nah kalau balet kan harus ada latihan dari kecil. Kalau nggak susah. Coba lu balet, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, harus dilatih. Kamu nyari sendiri kasih musik. Musiknya musik balet dong. Musik balet dong, masa musik sirkus? Coba. Musik balet dong. Balet kakak. Nah, ini enak dilihat. Bisa gue juga kayak gini mah. Keren, tepuk tangan. Coba sekarang. Belas anak loh, Say. 13. 13 Lo ngebayang nggak? Bener-bener loh. Ya satu anak aja. Nggak bercanda cuy. Ini 13 anak luar biasa. Kita panggil langsung, ini dia Monica Soraya. Ya, aku ada artikel mau kita tanyakan, coba kita lihat artikelnya. Monica Soraya mempekerjakan 13 pengasuh untuk 13 anak adopsinya. Wow. Ini Mana cukup tuh, Mbak? mencengangkan loh. Ini tiba-tiba mengadopsi 13 anak, itu gimana sih awalnya? Kenapa adopsi? Udah nikah? Belum? Udah. Udah nikah? Anak saya 4. Oh, anaknya sendiri 4. 4 berarti tambah 13. 17 sekarang. 17. Oh, anaknya 4, jadi tambah. Iya mestinya ya 20 jadi. Oke, Mbak Monica ini awalnya gimana sih? Kok bisa mengadopsi 13 anak? Awalnya sih hati yang bicara. Jadi saya juga seorang ibu, seorang perempuan. Jadi pada saat itu awal tahun ini, tahun 2020 ada seorang ibu yang menghubungi saya. Terus dia bercerita bahwa dia tidak ada biaya untuk hidup aja dia susah, untuk makan susah, apalagi untuk mengurus bayi dalam kandungan. Jadi dia sedang hamil waktu itu 8 bulan. Terus akhirnya dia menghubungi saya dan saya transfer sejumlah uang pada saat itu. Oke. Dan ibu itu hamil anak berapa anak? Anak kedua. Anak kedua. Anak kedua. Dia cerita bahwa ya karena masalah perekonomian itu, jadi dia minta supaya saya bisa membantu dia untuk memeriksakan kandungannya. Karena pada saat itu dia 8 bulan dan dia tidak pernah memeriksakan kandungannya. Oke, jadi itu awal mulanya sebelum 13 anak. Iya, itu yang datangnya. pertama. Tapi Mbak, apa enggak? Sekarang udah ada 17 anak, nama-namanya gitu tahu? Apal. Nggak ketuker tuh mbak. Nggak Oke, namanya kalau namanya dari Mbak Monica langsung. Semuanya saya. Oh my god. Pusing ya. Ini pusingnya kayak Nama apa ya? 13 loh. Kalau ada satu nangis semua. Enggak juga. Jadi mungkin karena dari kecil, awalnya kan 7. Jadi awal 7, terus muncul 8, 9 gitu. Jadi yang 1 sampai ke 7 tuh jaraknya hampir sama. Yang pertama, yang kedua itu jaraknya cuma 5 hari. Jadi baru lahir, nggak lama 5 hari lagi dapat lagi saya bayi. Gitu. Oke. Nah, ini yang saya penasaran kan, maksudnya kan tadi ada yang ke-8 malah baru 3 bulan. Ya, ada yang pertama. Jadi nanti kalau mereka sudah gede, itu hitungan anak pertama sesuai dengan umur atau gimana? Sesuai dengan yang pertama kali datang, sesuai umur. Emang itu diurutin sesuai umur pas datang? Oh enggak, jadi anak yang 13 bayi ini jadi anak kelima saya, anak ke-6 gitu. Oh, sesuai datangnya ya. Ada niat adopsi lagi atau enggak? Kalau saya ditanya pribadi,
maunya sebanyak-banyak ya kalau saya pribadi. Cuman kan saya juga harus diskusi juga ke suami dan anak-anak saya gitu. Karena Ada yang pada mau ngelamar soalnya Mbak, jadi babysitter juga. tuh yang pakai hijab. Nah, Siapa ini tahu. kebetulan Mbak Monica kesini juga bawa ketiga anak adopsinya. Kita panggil langsung, ini dia, Bianca, Tritian, dan Scarlett. Scarlett. Sinian aja nih, sinian. Sini, sayang. Nah, oke, ini lucu mirip ya? Sama Jadi emaknya nggak? mirip. Sama emaknya nggak di situ? Enggak apa-apa. Oke, apa yang membuat panik kalau mereka sakit gimana, Mbak? Nah, lucunya kalau vaksinasi. Kemarin ini kita vaksinasi waktu itu di salah satu rumah sakit di Antasari, ya, di Selatan. Iya, Antasari. Jadi kita Rumah bawa sakit ibu 12-12-nya. Yang 13 belum datang pada saat. Jadi kita bawa 12-nya. Jadi pada saat kita ke sana sampai dokternya, jadi ruangan VIP kita sendiri karena udah 12 kan, dibatasin. Jadi kita sendiri dokter yang datang ke ruangan situ. Itu 12 semuanya. Tapi sih alhamdulillah ini anak-anak ini sampai dengan sekarang walaupun mereka sama-sama nggak pernah ada yang sakit. Paling kalau sakit misalnya satu flu waktu itu pilek, terus langsung kita karantina satu ruangan sendiri supaya nggak nular ke yang lain kayak gitu. Nah, ini ketiga anak ini disebut baby BTS. Iya, BTS. Maksudnya baby BTS gimana tuh? BTS itu karena Bianca, Tristan, Scarlett. Oh. BTS. Bianca, Tristan, Scarlett. Gemes ya. Ini yang datang ke berapa? Ini yang pertama, Bianca. Ini Bianca. kakak pertama nih. Nama Ini urut yang paling 1 ini. Bianca. Yang Ini liatin lu terus tuh, Su. Nama urut 2 Tristan tuh yang cowok, terus yang ketiga Scarlett. Oh ya, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan, coba kita lihat artikelnya. Selain punya 13 anak asuh di rumahnya, Monica Soraya juga punya 170 anak asuh di luar kota. Serius Mbak. Iya. Jadi kenapa nggak, maksudnya maaf Mbak, kenapa nggak bikin panti aja gitu? Maunya memang cita-cita saya dari kecil kayak gitu. Saya pengen punya panti asuhan. Itu cita-cita sebetulnya dari kecil. Cuman itu belum terwujud. Jadi kan kalau saya punya panti kan saya harus juga komitmen, harus yang bekerja di situ betul-betul harus yang dari hati. Nah, kalau saya sih maunya sebetulnya kalau saya punya panti itu harus ada satu halaman dengan rumah saya supaya saya juga bisa ngelihat, bisa apa, itu yang belum terwujud sebetulnya sampai sekarang. Tuh, jadi akhirnya untuk sementara karena itu belum terwujud, ya saya wujudkan dalam bentuk yang lain dulu. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Ini. Setelah viral, Monica Soraya banyak di DM minta anaknya untuk dirawat. Jadi akhirnya jadi Pastinya banyak ya lah. Mbak. ya? Banyak banget. Iya. Tapi sebenarnya Mbak tuh memilih juga dong, dicek dulu bayinya. Enggak. Jadi kan banyak sebenarnya yang nanya gini, oh berarti ini karena bayinya kebetulan juga yang ada di situ juga lucu-lucu mukanya. Iya. Jadi dipikir oh bayinya lahir terus saya, oh cakep terus saya rawat. Sebetulnya enggak. Jadi saya tuh merawat ibu-ibu itu dari di dalam kandungan. Bahkan ada beberapa bayi ini yang saya menemani pada saat mereka melahirkan. Jadi ya yang keluarnya seperti apa bayinya itu langsung saya asuh. Jadi saya nggak pernah ngelihat, oh ini bayinya ibunya gimana ibunya itu Berarti saya akte lahirnya menentukan. tetap atas nama ibunya. Ibunya. Ya, Tapi kalau jadi, ibu mereka mau nengokin anaknya boleh? boleh. Jadi hubungan saya dengan 13 ibu ini baik, cukup baik sampai sekarang. Komunikasinya. Komunikasinya juga sampai sekarang. Ini Mbak Monica punya pesan gak sih buat ibu-ibu yang ada di luar sana, yang mungkin DM-nya belum dibales atau belum kebaca, apa yang ingin Mbak Monica sampaikan? Untuk ibu-ibu di luar sana, saya tahu dan yakin bahwa tahun ini memang tahun yang penuh cobaan, tahun yang penuh dengan pengorbanan yang luar biasa. Tapi kita harus sabar, harus ikhlas untuk menjalani ini semua. Dan saya juga minta maaf kalau mungkin banyak yang DM ke saya atau WA ke saya belum sempat saya balas karena memang banyak sekali kesibukan, terutama memang saya sedang sibuk mengurus ke-13 ini yang pertumbuhannya harus juga under my control gitu. Jadi susah juga gitu, 4 anak ditambah dengan 13 babies, itu juga kesibukan yang sangat luar biasa. Tapi yakin bahwa Allah juga tidak akan diam aja, pasti akan ada jalan keluar buat ibu-ibu itu karena memang di luar sana memang banyak sekali yang meminta pertolongan dan saya juga mengajak sebetulnya
orang tua di luar sana, ibu-ibu ataupun orang tua di luar sana yang bisa membantu seperti saya, ayo kita saling bergandengan tangan untuk masa depan anak-anak ini. Wah, luar biasa. Panggil langsung, ini dia Evi Masamba dan Arif Harjianto. Oke. Pasangan muda. Apa? Pasangan muda. Pasangan muda. Evi mau masuk ke grup gua nggak? Cepetan cerai. Abis itu masuk ke grup gua. Aku ada artikel, coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Bercanda kan? Suami Evi Masamba mengeluh susahnya menjalani rumah tangga dengan artis. Kenapa? Gini yang tanya suaminya dulu ya. Silahkan. Iya. Jarang-jarang nih, jarang-jarang. Rif, maksudnya gimana Rif? Soalnya kan istri kan Apapun yang dilakukan jadi sorotan terus iya, gitu ya. maunya bebas bereksperimen, maksudnya tidak ada harus disangkut pautkan dengan Evi, ini mau berkarya sendiri gitu. Evi lagi marah tuh Arif menenangkan Evi itu gimana? Kadang saya menghindar supaya tidak ada pertengkaran yang lebih dahsyat. Oh, menghindar. Lu bayangin nggak, Evi penyanyi suara tinggi, lu dia nyanyi apa nggak genteng sampai tembus lu? Tapi Evi termasuk yang cemburuan gak sih? Iya, saya Iya. orangnya cemburuan. Cemburuan? Mungkin karena Evi orangnya, maksudnya dari kecil nggak pernah dapat namanya kasih sayang kan. Jadi betul-betul Evi tuh pengen dia ngasih aku kasih sayang itu. Penuh gitu ke kamu ya? Nggak juga sih, bukan maksudnya penuh gimana, maksudnya fokus ke Evi juga gitu kan. Memang Tapi kan sih kamu Evi cantik, masa dia mau cari yang lebih cantik dari kamu? Mana ada, Evi? Kamu udah paling the best, kamu anak aku yang paling cantik loh. terima kasih. Tuh ayah dengerin. Tapi kalau menurut Evi, Arif itu romantis nggak? Kalau masalah romantis sih nggak terlalu romantis. Evi, duduknya Iya. deket-deketan dong. Kan Iya dong, kayak orang ribut deh, Evi. Ya kan suami istri. Serumah juga lu. Ntar ada, oh ya udah, maaf ayah, punten. Udah nggak bener kan kayak gini duduknya, maaf ya yang nggak ada pasangan. Ayo sikat. Ayo sikat. Maksudnya apa, Pi? Maaf, maksudnya apa? Maaf, yang apa? Yang nggak ada Maaf pasangan. yang nggak ada pasangan. Ah, lu juga akur baik. Evi Masamba, kita ada artikel, Vi. Coba kita lihat artikelnya. Menangis keluarganya hilang saat banjir bandang. Evi Masamba sudah rata semua, ya Allah. Itu benar-benar kamu yang Vi kemarin, Vi. Iya kemarin itu, aduh jadi sedih lagi, ya Allah. Ini dia. Ini tempat Evi masa kecil Evi, jadi ini tuh semua daerah keluarga Evi semua di situ. Jadi abis, jadi kan posisinya kemarin kan emang sering banjir dan di sana itu curah hujan emang kenceng banget. Dan itu di pinggiran sungai itu yang foto yang di sana itu keluarga Evi semua di situ. Nggak ada orang lain. Nah, di situ pas yang sebelah foto sebelah kiri sini nih, itu tempat Evi sering mandi-mandi di sungai. Itu rata semua rumah keluarga Evi, itu udah rata semua. Jadi ada berapa rumah keluarga yang ikut kena air? Banyak Kak, nggak bisa kehitung. Intinya Oke. semua di Keluarga besar di situ ya? Iya, Sekarang mereka gimana keadaannya? pengungsi. Ke? Di ini pengungsian, jadi di Oh, sampai hari ini? sampai sekarang. Evi juga sempat nengokin semua kondisi keluarga di sana. Iya. Oke, kondisi keluarga apa semuanya udah kekumpul semua? Ada sebagian keluarga Evi yang sampai detik ini yang belum didapat. Nggak ketemu maksudnya? Iya, nggak ketemu mayatnya. Ada yang sebagian udah didapat, udah diinin, sudah disemayamkan semua. Dan kemarin sempat ketemu keluarga Evi, udah pada nangis. Karena mereka bilang, Evi, aku udah nggak punya rumah. Sampai nenek, saudaranya kakek, itu menangis melukin Evi, udah nggak mau ini lagi. Shock, mereka tuh kayak bener-bener trauma dengan kejadian itu. Aku ada artikel lagi mau kita bahas, kita lihat ini di artikel. Evi Masamba jual mobil Alphard demi bantu korban banjir bandang. Mobil kamu jual, Vi? Iya, kemarin aku lelang. Jadi pas kejadian hari itu, Evi langsung hari itu juga lelang mobil.
Mobil Alphardnya jual 170 juta. Iya. Sebenarnya sih masih bisa naik lagi, cuman karena kan uangnya udah mau dibutuhin. Orang-orang di sana kan udah keluarga Evi di sana semua butuh kayak selimut, makanan semua. Jadi Evi udah langsung jual. Karena aku mikir gini, kenapa Evi jual mobil itu? Aku sama suami inisiatif. Walaupun jujur berat waktu itu mau jual mobil itu karena kan posisinya Evi juga terdampak corona, nggak ada jadwal lagi off air. Tapi aku bilang ke suami, kita sama-sama ya udah nggak apa-apa, insya Allah akan ada rezeki lagi. Karena aku pikirnya mobil ini nggak akan seberapa dengan perjuangan mereka dulu ketika Evi kompetisi menjadi seorang artis sampai sekarang. Mungkin orang-orang Mas Samba lagi lihat Evi ya, lagi di tempat di itu ya, di apa, posko ya? Iya, posko. Ya di posko, apa yang ingin Evi sampaikan buat orang-orang Mas Samba? Ya khususnya buat keluarga Evi, masyarakat Mas Samba Lu Utara yang mungkin sekarang masih berada di pengungsian. Saya hanya berharap selalu sabar, ikhlas, karena apa yang terjadi itu mungkin Allah punya rencana lain. Semua pasti akan ada hikmahnya. Yang pastinya tetap semangat, berusaha, berjuang. Kita kembali lagi untuk apa yang terjadi kemarin udah dilupain aja. Anggap aja itu sebuah ini dari Allah, rencana. Maksudnya teguran inilah buat kita semua biar kita selalu ingat sama Allah. Semangat untuk keluarga saya di Mas Samba, semangat untuk semua saudara-saudara saya yang ada di utara. Oke.